Selain daripada itu, kaum kafir Quraisy juga memberi ancaman yang serius kepada Nabi maupun kepada keluarganya dan para pengikutnya. Ketika Quraisy melihat Rasulullah tetap menjalankan aktivitas dakwahnya, mereka tahu bahwa Abu Thalib masih mendukung dan melindungi keponakannya. Lalu mereka negosiasi lagi dengan Abu Thalib dengan membawa Amran bin Walid bin Mughirah. Walid ini bukan Walid ya. Wahai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkan anak saudaramu kepada kami. Abu Thalib menjawab, demi Allah, apa yang kalian tawarkan ini sungguh menjijikkan. Kalian menyerahkan anak kalian untuk kuberi makan, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh. Tentu tawaran semacam ini hanyalah untuk memancing kemarahan dan sekaligus membuat harga diri keluarga Nabi, khususnya Abu Thalib itu menjadi terhina atau direndahkan. Kafir Quraisy semakin kalap. Mereka mulai menggulirkan ide penangkapan dan pembunuhan Nabi dengan menyantet dan mengirim teluh atau tenung, terima kasih, kepada beliau. Di antara bentuk kebengisannya atau perlakuannya yang tidak manusiawi, suatu hari Utbah bin Abu Lahab mengganggu Nabi, merobek baju Nabi dan meludahi ke muka beliau. Untungnya ludahnya itu tidak mengenai. Ini kan sebuah bullying dan kekerasan yang luar biasa. Untungnya ludah itu tidak mengenai sasaran. Saat itu Rasul berdoa, ya Allah, buatlah dia dilahap seekor singa dari ciptaanmu. Doa beliau dikabulkan. Saat Utbah pergi ke Syam untuk berdagang bersama rombongan Quraisy, di perjalanan dia diterkam oleh singa padang pasir sehingga meninggal. Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa Utbah bin Mu'aid pernah menginjak-injak Nabi saat sujud sehingga hampir kedua biji mata beliau itu keluar karena diinjak-injak. Abu Jahal juga pernah menimpakan batu-batu kepada Nabi saat sujud. Saat Abu Jahal mendekati Nabi, tiba-tiba ia mundur dengan muka pucat dan gemetar. Kedua tangannya tidak mampu menyangga batu yang dibawanya sehingga ia lepaskan batu itu. Ini menurut sebuah riwayat ada harimau atau binatang buas yang akan menerkamnya. Dia merasa melihat seperti itu sehingga dia tidak sanggup melanjutkan lagi. Ide membunuh Nabi tetap belum hilang di kalangan pemimpin Quraisy sampai nanti menjelang hijrah Nabi ke Madinah. Ibnu Ishaq, salah seorang penulis Sirah Nabawi, menyebutkan bahwa dari Amr bin As, para Quraisy berkumpul di Hijr Ismail ya, membicarakan Rasulullah yang sedang tawaf. Para Quraisy memberondong Rasulullah dengan kata-kata penghinaan. Jadi bullying atau perundungan itu merupakan sesuatu yang sudah sering terjadi di masa Nabi dan Nabi yang menjadi korbannya. Esok harinya mereka lalu berkumpul lagi. Secara serentak mereka mengepung Nabi. Salah seorang di antara mereka memegang jubah Nabi. Abu Bakar berdiri di samping Nabi sambil menangis dan berkata, apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata, Robku adalah Allah? Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan beliau, nggak jadi membunuh. Mungkin masih iba atau mungkin ada kekuatan lain yang mendorong mereka nggak jadi membunuh. Ibnu Aram berkata, itulah kondisi paling keras yang dilakukan Quraisy yang pernah kulihat. Jadi perlakuan orang Quraisy itu luar biasa kepada Nabi, dan Nabi merasakan betapa perlakuan mereka itu luar biasa biadab. Orang-orang kafir Quraisy Mekah menghina Nabi dan menyebut beliau itu sebagai orang gila ya, tukang sihir, si anak celaka dan sebagainya. Ini sebuah penghinaan yang luar biasa, sebuah tuduhan dan fitnah yang sangat keji. Abu Jahal pernah juga melemparkan kotoran unta di atas tubuh Rasulullah dikala beliau sedang bersujud dalam sholat beliau di Masjidil Haram.
Dalam kesempatan yang lain lagi Abu Jahal membuat jebakan lubang yang sangat dalam di depan rumahnya. Jadi di malam hari Abu Jahal dengan komplotannya membuat lubang yang kemudian di atasnya ditutupi atau disamarkan dengan harapan begitu Nabi keluar rumah langsung terperosok. Tapi ternyata Abu Jahal sendiri yang justru terperosok. Menjelang hijrah ke Madinah, Yasrib, ide gila orang-orang kafir Quraisy yaitu untuk membunuh Rasulullah itu mulai dijalankan. Bahkan disayembarakan dengan hadiah 100 unta bagi siapa saja yang berhasil menangkap Nabi hidup-hidup atau membunuhnya, membawa mayatnya. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa istiqomah atau teguh pendirian, konsisten dalam berislam, sabar dan kesatria dalam mendakwahkan itu merupakan ciri Rasulullah dan umatnya tentu saja. Karena beliau tidak tergoda dan tidak tertarik sedikit pun dengan tawaran kemewahan duniawi. 4 tawaran yang tadi disampaikan semuanya ditolak, termasuk juga tawaran yang disampaikan melalui pamannya Abu Thalib. Berdakwah di jalan agama Allah itu pasti dihadapkan kepada permusuhan dan tantangan yang berat, dan itu menjadi ujian iman sekaligus keberanian. Sebab kalau nyalinya menjadi ciut, keberaniannya mengendur, niscaya mereka akan lebih pilih selamat, kira-kira begitu, daripada menghadapi resiko kematian. Namun jika semuanya dijalani dengan penuh keikhlasan dan spirit jihad fisabilillah, insya Allah pasti ada solusi dan proteksi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pihak-pihak yang memusuhi Islam atau dakwah Islam dan umat Islam begitu gigih dan getol memadamkan api Islam, maka umat Islam harus lebih cerdas, harus lebih tangkas dan lebih dinamis serta progresif untuk menandingi mereka. Jadi mereka yang berjuang untuk kebatilan, untuk kemungkaran, untuk memusuhi Allah saja begitu getol ya, begitu luar biasa mengerahkan segala daya upaya. Maka kita yang jelas-jelas berada di jalan kebenaran, di jalan agama Allah, kita juga harus lebih dari itu. Kira-kira itu pelajaran moral yang bisa kita petik. Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa saat Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, gangguan kafir Quraisy semakin nampak dan menguat. Orang-orang kafir Quraisy melakukan segala upaya demi menghentikan dakwah Rasulullah dan padamnya syiar Islam yang dinilai dapat memecah belah bangsa Arab dengan ajaran tauhid yang disampaikannya. Namun atas pertolongan Allah, syiar Islam semakin berkembang dan pemeluk Islam semakin banyak. Sesuai dengan janji Allah, mereka berkehendak, mereka menginginkan padamnya cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan mereka, sementara Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir atau orang-orang Quraisy musyrikin itu tidak menyukainya. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, untuk dia menangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Dan alhamdulillah sejarah membuktikan Nabi peroleh kemenangan, Islam menguasai jazirah Arab, dan setelah itu Islam bisa berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Dan hari ini umat Nabi Muhammad di seluruh dunia itu jumlahnya lebih dari 1,8 miliar. Penulis buku sirah terbaru yaitu A'id Al-Qarni yang berjudul Mulhimul Alam, inspirator dunia, beliau mengatakan meskipun Nabi itu tidak punya Twitter, nggak punya Instagram, Facebook dan medsos, tetapi followernya melebihi siapapun orang yang punya akun di media sosial, karena follower Nabi itu 1,8 miliar termasuk kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, dipersilakan.